Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mewariskan dagingan. Nah, hari ini saya khususkan untuk yang memang jual makanan, yang sudah punya toko jualan makanan seperti itu. Ini sering terjadi, yang sering ditanyakan oleh klien-klien saya yang masuk di chat, memiliki tempat usaha mendadak sepi, ada yang mencurigai karyawannya, ada yang mencurigai rekan bisnisnya, ada yang mencurigai tetangganya. Yang curiga ini muncul karena tempat usahanya jelas-jelas terlihat, namun terkadang ada orang yang lewat dan memberikan cerita atau gambaran bahwasanya ketika lewat seperti tidak melihat tempat usaha tersebut. Nah, ini akibatnya karena apa? Oke. Hal ini tidak bisa Anda terima atau tidak bisa cerna dengan mentah-mentah. Yang pertama, tempat usaha sepi itu biasanya dikarenakan dari faktor tempat sebelumnya itu pernah digunakan hal-hal yang tidak. Biasanya tempat usaha yang di toko-toko itu kan menggunakan sebelumnya kan digunakan untuk usaha yang lain atau rumah atau bisa kadang ngontrak seperti itu. Nah, itu perlu dicari tahu dulu. Dulunya digunakan sebagai apa? Bagaimana si pemilik? Jadi ketika suatu tempat lama tidak dihuni misalnya, kemudian Anda tiba-tiba menjadikan tempat usaha, itu akan berdampak ya usaha Anda bisa jadi sepi. Karena terdapat energi negatif yang menyelubungi tempat Anda, sehingga orang-orang yang lewat tidak bisa melihat atau seakan-akan seperti toko Anda tutup seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan sarana pengelarisan dari orang lain. Misalnya di daerah Anda, walaupun tokonya berbeda, tapi orang tersebut menggunakan pengelarisan. Nah, efek sampingnya, efek buruknya adalah usaha Anda itu seperti tertutup. Misalnya gini, tak kasih reng-reng biar mudah. Nah, ini mudah, ini Gilarang. Ini toko Anda. Nah, toko tetangga Anda itu menggunakan pengelarisan. Jadi orang yang masuk, misalnya dalam sehari 10 orang, ini menggunakan pengelarisan. Ini otomatis energinya nutup yang sebelah. Tujuannya apa? Agar si 10 orang ini masuk ke sini. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, guna-guna dari orang lain. Guna-guna dari orang lain ini memang bisa berupa siraman air, bisa ditanam kain kafan, bisa juga telur busuk. Nah, kadang yang banyak diterima oleh masyarakat itu bukan karena faktor sengaja, tapi karena faktor tidak sengaja. Contohnya, membuang telur busuk. Ya, pasti kita ketahui ketika orang sudah membeli telur, kemudian terdapat telur busuk, membuangnya dengan sembarangan. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya ketika membuang telur busuk dengan sembarangan, apalagi dengan didasari amarah, itu akan berdampak negatif kepada tempat yang memang menjadi tempat singgah dari telur yang dibuang itu tadi. Kemudian air, kadang orang itu nggak sengaja kencing ya, di tempat usaha atau orang gila, itu akan juga berdampak negatif. Jadi usaha sepi yang aneh atau tidak wajar itu berasal dari beberapa hal. Jadi Anda tidak bisa pukul rata dalam artian mencurigai tetangga Anda. Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh klien yang masuk di chat, "Mas, saya punya tempat usaha mendadak sepi, nggak ada orang yang singgah padahal banyak orang yang lewat." Dan ketika ditanya orang yang lewat tersebut berkata bahwasanya seperti tertutup. Kemudian Anda mencurigai beberapa hal, baik karyawan Anda, mencurigai tetangga Anda. Nah, itu tidak baik. Alangkah baiknya Anda cari tahu dulu sebab dan akibatnya, baru Anda menyelesaikan masalahnya.
Setelah selesai, kalau Anda ingin usaha Anda semakin berkembang, semakin maju, laris, ya silakan bisa menggunakan sarana penglarisan. Apakah sarana penglarisan itu membahayakan atau dilarang agama? Tidak. Yang namanya sarana itu adalah alat atau wasilah lantaran saja, yang mana juga harus diimbangi dengan usaha lahir. Sarana itu usaha batin. Jadi membuka seluas-luasnya, melindungi tempat usaha Anda dan membuat orang yang datang itu nyaman. Jadi seperti itu konsepnya. Sekian video dari saya. Jika Anda membutuhkan sarana penglarisan tempat usaha Anda atau Anda mengalami masalah dari hal yang sudah saya jelaskan tadi, silakan Anda konsultasikan ke nomor yang tersedia di sini. Nah, mohon maaf sekali, ini sering sekali menjadi komplain dari klien. Mas, ketika saya menawarkan sarana, kenapa saya kenakan mahar? Ya karena itu adalah bentuk keseriusan dari Anda, dan itu juga saya membutuhkan usaha untuk meritualkan. Jadi seperti itu. Inilah mengapa harus adanya mahar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.